Ya, perkawinan usia dini adalah Media sosial dihebohkan oleh sebuah jasa penyelenggara. Pemirsa, sebuah pernikahan dini terjadi di Pemalang, Jawa Tengah dan viral di media sosial. Fenomena pernikahan dini kembali menjadi sorotan setelah ratusan remaja Pemirsa menyatakan dua insan dalam pernikahan tentu menjadi idaman semua orang. Namun kalau misalnya kita lihat bahwa Pada tahun 2020. Masih habis kayak biasa, Tre. Kamu juga suka bawa waktu buat orang lain, Matt? Project codingan kamu yang paling tinggi ya nilainya di kelas. Selamat ya. Aku gak butuh selamat darimu, Matt. Udah. Baca ini ya. Siapa tahu bisa bantu ambisi kamu jadi lebih ingat. Prince, ini deh. Dre, kamu udah liat belum video aku kirim tadi? Itu lagi viral banget tau di TikTok. Nanti ya, Tay, aku lagi tanggung. Dre, kamu kok kayak ada dendam apa sih sampai Matthew? Kayak kalian panas banget kelihatannya. Bener tuh, tadi aku liat juga kayak kalian tuh udah kayak ikut-ikutannya sama setan, gak pernah nyambung. Jangan lupa istirahat ya, Day. Habis boleh, tapi perut perlu investasi. Iya, makasih sarannya, Matt. Dre, kok si Matthew kayak ada sesuatu banget sih sama kamu? Terus, semua kamu kayak kaku banget, kayak nyinyir rahasia. Udah deh, gak ada apa-apa, guys, antara aku sama Matthew. Serius. Mencurigakan. Daripada kita nggak bahas si Matthew terus, mending kita jalan-jalan ke taman yuk. Sekalian kita refreshing dan membahas tugas. Jujur, di sini tuh berisik banget, otak aku nggak jalan. Iya, bagus juga ya. Yuk. kalian lihat FVP ini nggak sih? Itu loh, tren nikah muda yang lagi rame. Ih, masih umur 19-an tapi udah pada pamit nikah. Ih, iya aku juga lihat. Katanya biar nggak kena fitnah, sama biar ada yang nemenin berjuang dari nol. Sumpah ya, aku tuh miris banget liat fenomena-fenomena kayak gitu. Maksud aku, umur sekarang itu kan bisanya nih kayak produktif-produktif pada masa kuliah. Kayak ngejar karirnya, ngejar keseluruhannya, atau kita tuh bisa ikut UKM gitu loh. Ngapain sih harus ada fenomena aneh-aneh kayak gitu? Tapi kan pilihan orang beda-beda, deh. Iya, tapi nikah itu bukan soal cinta-cintaan di TikTok saja. Ada tanggung jawab yang besar. Terus juga mentalnya harus siap, ekonominya pun. Apakah sayang sama mimpinya kalau kita harus full seperti itu dengan hal-hal domestik seperti itu? Ya, aku sih jujur gak habis pikir kalau ada orang seumuran kita yang kepikiran untuk menikah dini dan langsung dibuat konten. Kayak, Hey, mimpi itu justru makin kencang dikejarnya kalau kita tuh punya partner yang sama frekuensinya. Jadi kita nggak perlu ngerasa kita berjuang sendirian. itu mah teorinya kamu aja, Matt. Gak seperti codingan yang kita kerjakan. Tuh kan, baru datang aja si Matthew dengan kantor omongan kamu. Kalian tuh bener-bener kayak minyak sama air, nggak pernah nyatu. Tapi bener loh, Dre. Kalau pasangannya sefrekuensi tuh, kayak yang Matthew bilang tadi, kayaknya pernikahan muda tuh seru-seru aja. Mel, kamu jangan ikut-ikutan deh. Kamu kemakan omongan dia juga ya? Kan bisa argumennya itu masuk akal juga kalau Dre. Kamu lagi, Matt. Ada perlu apa sih tiba-tiba datang? Enggak kok, Dre. Aku cuma lagi gabut aja. Gabut kamu gak konsentrasi aku, tahu gak? Duh, galak amat sih. Oh iya, Dre. Mumpung kita masih di luar, gimana kalau kita bahas tugas kelompok kita aja? Mumpung otak masih seger nih. Tuh kan ujung-ujungnya tugas. Tapi kok gue ngerasa mereka berduanya frekuensinya udah nyambung banget ya. Jadi gimana, Dre? Kalau misalnya kamu mau, kita bisa di kafe depan aja. Maaf. Aku gak dulu. Udah yuk guys, pergi yuk. Pindah. Dari sini udah mulai berisik. Mel, tolong ya.
Aku mau kamu ngabarin terus Audrey lagi ngapain atau dia lagi mau apa tuh. Nanti gue traktir kopi deh. Duh, gimana ya, Matt? Gue sih mau-mau aja ya kopinya. Tapi kayak, takutnya Audrey risih nggak sih? Lagian itu juga ganggu privasi Audrey banget. Bukannya bermaksud untuk ganggu privasinya dia, Mel. Cuman aku tuh cuma pengen mau aja, cuma pengen mastiin dia aja. Kamu tahu sendiri kan kalau misalnya dia lagi fokus tugas, pasti dia lupa makan. Kamu sih malah mastiin itu aja. Ya bener sih, dia emang keras kepala kalau soal kerjaan. Yaudah deh, nanti gue kabarin tipis-tipis. Tapi awas ya kalau macem-macem. Aman ya, Mel? Thank you ya. Ya aman-aman, yaudah gue duluan ya. Hati ya, Mel. Lama banget sih, si Matthew ngomong apa lagi? Enggak, itu si Matthew cuma ngebahas tugas kelompok. Ah udahlah, nggak usah bahas dia lagi. Mending kita fokus aja selesaiin tugas ini. Ayo. Teng. Mel! Siapa sih yang ngechat di sore-sore istirahat kayak gini? Enggak, itu nyokap aku. Nyokap aku nanya jam berapa pulang. Biasalah, protektif. Gak kirim apa, Mel? Enggak. Itu tugas codingan aku. Tugas codingan aku tuh kirim ke grup sebelah. Yaudah deh, ayo buruan. Hari ini gerah banget. Asli gerah banget. Gak gerah lagi. Udah basah kuyup. Ya udah, ayo kita cari tempat yuk biar buat kita ngadem. Lo ngapain sih? Kenapa tuh anak? Udah kayak dong, ketinggian dia deadline. Grey, kamu kelihatan banget kayaknya kelihatannya. Jangan sampai kamu dehidrasi ya di cuaca kayak gini. Minum ya. Makasih ya, Met. Emang beneran nih aku lagi gerah banget ini. Kebetulan kamu datang. Ini aku minum ya. Ayo, gerah banget. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan itu nih. selamanya. Kan buku kesukaannya Audrey. Audrey gimana ya? Kok gue udah nggak tahu lagi kabarnya dia kemana ya? Beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan ku terbang. Tak ada kata tidak. Kamu jangan sih. Mau ada aku. Terima kasih ya. Ya. Halo Audrey. Halo. Hari ini kamu sibuk nggak? Oh, enggak sih, Matt. Tapi aku udah kerja kelompok. Oh gitu ya. Mm-mm. Sampai malam nggak? Iya, Matt. Sampai malam. Maaf ya. Kalau gitu ya udah deh. Kamu semangat ya. Iya, terima kasih ya, Matt. Kamu juga. Oke. Emang besok jadi ya kita ya mau rapat itu katanya. Yang acara itu loh. Iya, acara di situ kan. Iya. Udah Ya, deadline apa? soalnya. Oh iya. Yang Bis Novation itu. Tapi lu beneran datang besok? Beneran sih. Oh, iya. Kalau gitu Kita di sini juga. Ya, sebenarnya dong harus gitu sih ya. Apa tuh? Wah,
Dia lagi berduaan mulu. Nah, ngapain di kelas? Lihat nih berduaan aja romantis banget ya. Iya lagi udah cocok banget mereka nih. Iya. Udah nggak nunggu apa lagi, langsung aja nikah kayak di TikTok itu loh, lagi ngetren. Siapa kayak Askapi ya? Yang 19 tahun tuh dia udah nikah, udah punya keluarga dan udah sah kayak udah sih biar nggak difitnah-fitnah orang juga tuh kayak mereka berdua tuh. Tapi tunggu dulu. Tadi kayak ada yang ngajakin kita deh. Tapi ya, nikah itu tuh bukan masalah trennya doang. Kalian tuh harus siap secara finansialnya, secara mentalnya juga. Kalau kalian dapat keluarga tuh gimana? Gak bisa dong kalian langsung nyebut dengan tren nikah muda. Aduh, udah dibilangin juga masih aja ngeyel. Ini tuh mumpung kalian tuh masih muda loh, jadi kalian tuh masih banyak energi buat bikin rumah tangga. Ya udah, aku duluan ya, Matt ya. Ya, hati-hati ya. Ya, si Audrey belum datang. Aku udah sediain bangku nih buat kamu, soalnya aku sengaja datang pagi supaya kita bisa bahas materi belakang. Tau nggak ada materi seru banget itu tentang analisis emiten. Pagi banget, Matt. Tumben rajin. Kan demi kelompok kita juga kan, supaya nilai kita tuh tinggi sesuai kriteria. Jadi gimana nih mau ngebahasnya? Terus banyak bahasnya. Waduh, lu pagi-pagi udah di perpus aja lu berdua ngedate. Ini lo lagi belajarin materi atau belajar perencanaan masa depan? Ayo, tahu tuh Fit, giliran partnernya sama Audrey aja baru dia semangat. Giliran sama kita mau boro-boro ya. Udahlah Matt, lu bilang aja lu mau akad di sini kan. Hai. Ih, bisa diem gak sih? Ini perpus tahu bukan pasar. Kalau kamu Trey, Matt, hati-hati ya Matt. Cewek kayak gini kalau udah sayang susah nempel terus. Lagian ya Matt, lu daripada bahas materi ini kayak mending lu langsung aja tuh bahas mahar. Cocok tuh yang satu spek ambis coding, yang satu ambis riset. Nah nanti anaknya spell Bill Gates nih kayaknya speknya. Nah setuju gue tuh. Nih dari ini mau lagi di perpus nih, banyak buku. Mending lu pada cari buku tentang panduan pernikahan Gen Z. Daripada kalian tuh lihat materi yang gak jelas ini. Dan ini nih gue kasih nih, baca ya tuh. Baca ya. Andrew, mending kamu cari buku cara berhenti mengganggu orang deh. Kayak kamu lebih butuh itu sekarang. Udah. Nih ya, mending kalian tuh bantuin cari data buat tugas teman kita. Daripada kalian tuh berdua cuma jadiin PC di depan orang. Ya lah, kaku amat sih pasangan ini. Kalian gak mau tuh yang kayak di TikTok tuh. Nikah muda biar sukses bareng nanti. Kalian gak mau apa jadi pelopor power couple di Pradita ini? Tahu, gue juga yakin ujungnya nanti kita juga dapet undangan nikah dari grup angkatan. Iya. Udah lah. Jangan didengerin ya, Dre. Mereka tuh emang kurang kerjaan. Tapi soal omongan mereka tadi, Matt, menurut kamu gimana? Kalau dari sisi riset kelompok kita aja sih. Kan kalau misalnya dari sisi riset itu kan risiko besar ya. Tapi kalau dari sisi aku, ini tentang keberanian untuk komitmen. Kenapa kamu kepikiran gitu? Enggak, aku cuma nanya. Oke, Dre. Tapi Dre, mumpung mereka udah pergi nih, aku mau ngomong sesuatu. Tapi ini bukan soal tugas. Ngomong apa, Matt? Soal revisi? Sebenarnya Dre, aku itu suka sama kamu. Aku mau kita serius. Aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu apapun kondisinya nanti. Jujur ya, dari awal kita ketemu pas ospek dulu, aku tuh langsung, wah, kamu yang paling vokal, kamu yang paling cerdas. Dan aku tahu saat itu juga kalau aku harus dapetin perhatian kamu gitu. Bukan cuma sebagai partner tugas saja, tapi lebih dari itu.
Matt, ini tuh perpustakaan kampus. Kamu sadar gak sih tadi kamu ngomong apa? Kita tuh lagi bahas riset tentang nikah muda yang kita sendiri tuh kritisi risikonya yang tadi kita bahas dari awal. Justru itu. Makanya karena kita tahu resikonya, aku tuh mau buktiin gitu. Aku mau buktiin kalau komitmen itu soal siapa yang menjalaninya, bukan soal cuma tren doang gitu. Matt, kamu tahu kan kita lagi bikin proyek tentang risiko pernikahan ini. Kita kan juga bahas soal kesiapan mental, finansial, sampai sila kedua. Yang itu tentang hal terus berkembang. Tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Aku tahu kok, Dre. Dan aku juga nggak lupa kok tentang riset kita sendiri. Dunia nyata itu gak seindah dan gak sejanji pas ospek, Matt. Orang-orang itu di luar banyak yang hancur cuma karena modal wah di awal. Aku tuh gak mau kita jadi salah satu dari mereka yang cuma ikut tren terus kehilangan mimpinya masing-masing. Kan sayang ya, udah membangun mimpi, udah membangun jalan, semuanya hancur hanya karena tren. Justru karena aku tahu kamu punya mimpi besar, aku mau ada di samping kamu buat jagain mimpi itu. Aku nggak minta kamu berhenti jadi Audrey yang ambis. Aku cuma minta kasih kesempatan buat buktiin kalau serius itu bukan soal umur, tapi juga soal tanggung jawab, Dre. Janji ya, jangan pernah kasih aku alasan buat nyesel udah percaya sama kamu hari ini. Janji, harus sehat. Aduh, sorry tangan gue licin. Gak bisa ngeliat mereka ini tatapannya udah kayak bumbu cireng, lengket banget. Emang AC Purpose mati apa gimana, Dre? Muka kamu merah banget tuh. Matt, teman aku kamu ngapain? Apa lu? Kamu lagi bacain mantra ya biar Dre mau nikah muda sama kamu ya? Rafid, Andrew, kalian bisa gak sih sehari aja gak muncul pas orang lagi serius? Loh, kita juga serius kok. Serius mau nanya. Tadi tuh janji-janji apaan sih? Mau sewa gedung nikahan ya? Duh, Drew, udah deh. Mending kalian berdua balik aja ke meja kalian. Gimana data yang tadi yang udah gue minta? Udah belum? Ya jelas, silaturahmi mama gampang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang gak adil tuh kalau kalian jadian tapi kita gak ditraktir. Udah, ayo deh. Ini hawa-hawanya udah hawa lamaran. Ayolah, dadah. Ada ya. Apaan sih mereka tadi? Loh, kalian masih di sini? Kirain udah balik duluan. Belum. Ini tadi udah mau beres-beres, panggung dikit lagi kelar. Kok muka kalian berdua kayak merah gitu sih? Matt, kamu gak apa-apa? Ini apa gara-gara sirkulasi udaranya lagi buruk ya? Kalian kepanasan? Enggak kok, Mel. Sebenarnya tadi cuma habis debat tentang proyek aja, debat argumen doang. Kayaknya agak ngebawa suasana dikit sih. Debat argumen apa debat perasaan? Hati loh, benci sama cinta itu bedanya setipis kata SOPS. Jangan sampai nanti proyek kelar, undangan malah nyebar. Apaan sih, Mal? Udah ah. Yuk balik. Ke sore. Ayo, Mat. Udah dapet nih. Captionnya apa captionnya? Kayaknya gue sebagai caption lah ya. Udah, biarin viral nih pasti. Ya, ini yang ini kan Kak Audrey, padahal ya sama Kak Matthew. Viral apaan? Video apaan? Aduh, mana si Raffi sama Andrew pada nggak jelas. Mereka sampai nge-post di media sosial, di TikTok lagi 50.000 viewer. Apa nanti kata dosen? Aku tuh mikirin loh, apa sama mana? Kamu udah TikTok belum? Aduh, menurut kamu ini tuh bener-bener kayak privasi tau gak sih? Bener. Aduh, mana yang konten tuh soal nikah muda tuh banyak banget lagi, pada ngepro. Mendukung. Tapi jujur ya deh, chemistry kalian di video tuh kayak wah banget. Netizen aja sampai setuju kalian barengan. Dre, aku sebenarnya nggak peduli apa yang mereka lakuin kita, apalagi mereka ngerekam dialog kita. Aku cuma pedulinya kamu diisi apa enggak.
Aku tuh cuma takut, Net. Kita tuh lagi bakal kritik wanita muda di Tugak ini. Tapi malah kita yang dijadiin contoh tren sama orang-orang. Kan aku nggak mau perjuangan kita yang dibuat edukasi itu malah dianggap kayak bercanda, kan lucu gitu loh ya. Aduh, gimana? Sebentar guys. Sebentar. Aduh, padahal saya telepon kita guys. Beliau ngechat nih. Aduh, kita disuruh ke atas. Ayo guys, cepetan guys. Kita tunggu di depan guys. Ayo, cepetan. Ayo. Aduh, ini kita dipanggil apa lagi sih? Ini karena apa ini? Lu jangan karena konten TikTok ini bisa habis ya reputasi kita. Masih gara-gara si Raffi. Nah, ya ini ya. Kalau gara-gara Raffi Andrew, ini benar-benar kita panggil Raffi Andrew sih. Ada yang tahu gak di mana Fauzan, di mana Peter, Raffi Andrew? Kita panggil semua. Kalau kita semua dipanggil. Kayaknya aku tahu deh di Di mana? Ya ikut ini. Fauzan, Peter. Kita sekarang semua dipanggil sama dosen. Kita semua kelompok kita. Emang iya, Met? Bukannya itu tugasnya Raffi sama Indri ya? Kita kan gak ada partisipasi di situ. Iya gak sih, Pit? Iya, gara-gara mereka berdua, Kak. Iya, bukan urusan kita gitu. Ya udah aja, mending kita ngasih perhatian. Udah boleh dong. Terus kan udah. Iya, kita turun deh. Dipanggil. Ada apa nih rame-rame banget? Panjang umur kalian aja. Ini kayaknya kita dipanggil gara-gara kalian nih yang kalian ngepost di TikTok nih sampai viral. Tapi ini kita nggak pernah dipanggil. Menurut kalian tuh gimana? Iya sih. Bisa jadi kan? Nah, udah yuk kita ikutan turun lah. Tren, sorry banget, sumpah. Gue gak nyangka banget bakal viral. Gue bakal tanggung jawab deh, gue ikut ke dosen ya. Ya, ayo nih. Nah ini Rizky udah mau datang guys. Ayo guys, cepetan nih. Nanti kita diomelin. Oh ya, nanti gini. Ayo guys. Bang, udah deh jemput. Hati. Guys, gak usah ketemu Pak dosen. Aku udah diinfoin tadi sama Pak dosennya. Ayo ikut aku. Emang iya? Yaudah, ayo ikut aku. Aku udah siapin tempatnya. Just. Udah, ayo. Nah, jadi sebenarnya aku udah dikasih catatan sih sama Pak dosennya. Aku bacain ya. Di sini katanya Pak dosen manggil itu bukan berarti langsung mau kasih kita sanksi. Sebenarnya beliau mau kita klarifikasi. Karena di satu sisi video kalian itu emang kelihatannya kayak kalian FOMO sama nikah muda. Tapi di sisi lain kita juga bisa gunain video kalian itu untuk jadi alat kampanye kita. Alat kampanye apa? Ya, ikut aku aja, aku udah siapin semua kertasnya. Kita ikut aja lah. Ini salah kita juga kan. Yaudah. Oke, drama tentang dipanggil dosen ini kan udah selesai. Nah, pilihan kita cuma dua nih. Kita lanjutin kegaduhan ini atau kita buktiin omongan yang udah aku bilang tadi ke Pak dosen. Gimana caranya, Taya? Atau kan berarti dosen udah tahu dong apa yang kita lakukan ini salah gitu. Gimana? Ada solusinya gak? Justru video kalian yang viral itu adalah senjata kita. Karena dari perspektif aku nih, audiens kita itu cuma butuh dua kejutan. Yang pertama, yang romantisasi. Yang kedua, wajib edukasi. Nah, jadi di sini aku udah siapin kertas untuk kita buat alat kampanye kita. Tapi selain di kertas ini, kita juga akan bikin kampanye di media sosial. Nah, gue setuju sama Taya. Kita tuh gak bisa kontrol isi pikiran orang, tapi kita bisa kontrol konten apa yang bakal kita kasih selanjutnya. Nah, terus kita mau mulai dari mana? Sesuai proposal, Rafid. Kan lagian kalian juga yang bikin gara-gara, jadi kalian juga yang harus beresin. Yaudah, ayo guys. Ayo. Ayo Pet, kita cari referensinya yang cocok apa kira-kira. Aku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin ku. Kita kampanyenya bikinnya gimana ya? Kita bikin kampanye media sosial aja biar edukatif. Ayo. Ini, Tay. Jadi akunnya tuh namanya tentang Next Gen Talks. Nanti dia tuh akan membahas kampanye-kampanyenya ini. Ayo, kita mulai desain yuk kampanyenya. Jadi dari profilnya, terus nanti tiba-tiba ada postingannya, terus juga ada reelsnya nih. Kita bisa langsung aja di-create gitu. Dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu.
Nikah muda, Pikir lagi. Siap secara mental. Dan sesuai Pancasila. Sesuai ekonomi. nikah muda, Pikir lagi. Secara ekonomi. Siap mental. Sesuai Pancasila. Utamakan masa depan, jangan cuman FOMO. Dadah! Nah, ngapain berduaan aja di kelas? Kata-kata hari ini Amel. Tidak semangat. Kata-kata hari ini Mas Pram. Quotes. Kalian pernah main panahan? Pernah. Pernah. Pernah.